Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iki ceritane iki awake dhewe entas lembur, teman-teman. Lembur ya kan, karya baru beres, baru mandi. Ini sudah pukul berapa? Jam 9-an. Jam 9, jam 11 mungkin. Kurang lebih. Iki aku parkir mobil sih, teman-teman, sebentar. Ya, teman-teman, kita lagi ngerakit ini ragangan saringan batu. Baru selesai, pakainya kayu besi semua. Ini memang kerasnya kayak besi kayunya nih, teksturnya ya bener-bener kayak besi, keras banget, teman-teman, asli. Makanya agak lemes, agak lelah, agak lemas. Kita lihat anggota ini, teman-teman, belum pada mandi. Malah chatting Sherlock, masya Allah. Udah langsung Saska. Aduh, ini luluran sambil ngapain? Indah, ngopi dulu guys, kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Rusak Indonesia. Aduh, teman-teman, kembali lagi ya ketemu dengan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa santai rebahan dari ributnya dunia ya. Jam segini baru istirahat, teman-teman. Nah, kok mikir nih, kanca-kanca. Nih, di sini jam 10. Di jam ini ya, aslinya jam 11. Jam 21.40 berarti jam 22.40. Karena kita beda waktu 1 jam lebih cepat, teman-teman. Ini baru istirahat, tadi ikut menemani lembur anggota pada hari uang sampingan, uang rokok lah ya, ditemani. Ya, saya cuma bisa membantu seperti itu. Semoga ya ada keberkahan untuk saya pribadi dan untuk mereka. Jadi aku mau ngambil kayu lin, terus di progres itu akan dibuat seperti ayaan lah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu tadi, teman-teman, contohnya ya, untuk ngayak pasir. Aduh, untuk kayak bongkah berlian, teman-teman. Jadi kita dapat job membuat seperti itu sementara 4 ya kan, 4 unit. Nah, kebetulan anggotaku kan kalau malam itu dia daripada nggak ada kegiatan ataupun malah ngobrol burung, rescue burung di alam. Nah, ini tak cariin job. Nah, kebetulan mereka juga pada mau. Alhamdulillah ya, bisa membantu. Aku cuma bisa membantu memberikan job, tidak bisa membantu ikut bekerja, hanya mengarahkan saja, teman-teman. Dan juga tadi juga asik ya, dapat kabar ya, alhamdulillah ya, jagoan kita ini masuk podium lagi. Cuman ya bersyukurnya itu udah bisa masuk ya kan. Cuman
kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Hanya mampu 5 sesi saja. Seperti itu pun enggak juara satu terus. Tapi itu patut disyukuri teman-teman. Ya. Walaupun ya memang buat owner ya kan, buat pemilik ya kurang puas karena apa? Biasanya itu sampai bisa ya paling enggak 5 oke, cuman rata-rata satu dua satu pokoknya banyak satunya. Bahkan sempat pernah tembus 8 sesi, itu satunya 5 kali, juara duanya 3 kali ya, 9 sama PUB kebetulan dapat. Nah, apa namanya, dinobatkan sebagai burung terbaik di waktu itu. Nah, itu pasti teman-teman penasaran ya rawatannya seperti apa dan gaya mainnya itu seperti apa. Jadi burung itu rawatannya mandi jemur teman-teman. Mandi jemur jangkriknya 3 pagi sore, cuman dia untuk jangkriknya itu sedang ya, nggak begitu besar, nggak kecil, sedang. Pagi 3 sore 3, dan cara pemberiannya itu kepala dilepas, kaki panjang dilepas, isi perutnya ditarik ya kepalanya sama isi perutnya. Itu diberikan setiap selesai aktivitas penjemuran. Nah, diawali dengan penjemuran dulu pagi sekitar jam 9-an. Keluar jemur sebentar mungkin 10 menit 15 menit, masukin keramba, dia mandi. Ya, setelah mandi jemur lagi, kurang lebih ya untuk hitungan waktu mungkin ada 1 jaman. Untuk patokan ciri-cirinya itu dia selesai nyisir bulu dan dia anteng sambil mangap, anteng, nggak naik turun seperti itu. Barulah kalau udah anteng, udah mangap anteng, diangkat mungkin sekitar ya jam-jam 11 ataupun jam setengah 12, rawatannya seperti itu diademin sampai dia tutup mulut, minum, baru diberikan ekstra puting jangkrik seperti itu. Nah, untuk settingan lapangnya bagaimana? Settingan lapangannya hanya menggunakan kroto dan ulat Hongkong. Masih penasaran gimana settingan lapangannya ataupun ritmenya? Jadi setelah diberikan jangkrik wes istirahat rodong ya. Penempatan itu di tempat yang memang sendiri, bukan di dalam rumah, di depan rumah ataupun di teras rumah, tapi di posisi sendiri, dan tempatnya itu nggak boleh terlalu dingin ataupun adem, jadi masih tergolong panas di bawah asbes. Terus kalau mau berangkat gimana Om? Nah, kalau mau berangkat udah tinggal dari rumah buka ya, dia itu kalau dibuka langsung getar-getar, bikin sayap getar-getar ya, bukan getar gitu, enggak, getar-getar sayapnya. Kita bersihkan karpet, air minum dituang, sisakan sedikit, udah masukin lagi karpet, beresin kerodong, berangkat. Setelah sampai lapangan, apa yang harus dilakukan? Begitu sampai, kita cek atau apakah tangkringan atau buah atau air cepuk minumnya tumpah ya. Semuanya dikondisikan kembali seperti semula. Kalau memang tangkringannya lepas atau buahnya jatuh atau air minumnya habis terguncang-guncang ya kan, itu dikondisikan seperti semula. Setelah itu berikan kroto, 1 butir telur kroto yang enggak besar, ataupun 1 butir telur kloto yang udah mau jadi serangga ataupun kerang-kerang ataupun apa sih namanya, pokoknya serangga lah ya. Itu 1 rodong. Beli tiket. Setelah beli tiket ya, setelah beli tiket ini diberikan ulat Hongkong 1. Tapi sebelumnya harus diberikan kroto lagi, baru langsung beli di situ ulat Hongkong 1. Untuk ukuran ulat Hongkong itu sedang. Ya, tidak kecil, tidak besar, sedang, dan wajib berwarna putih, bukan yang ulat Hongkong kuning. Seperti itu. Setelah itu murai naik, ya biasanya habis murai naik,
begitu naik ya kan, kita bersihkan kandang, karpet ditarik ya kan, bersihkan, murai banding-banding ya kan, di timingnya ya, murai banding-banding, kita kasih lagi kroto ataupun lat Hongkong lagi, baru ditutup. Intinya diakhiri dengan penutupan kroto. Setelah itu sebelum diberikan kroto itu penutupan, kita ambil buah, kita sterilkan kandang, cepuk minum diambil, baru terakhir kita kasih kroto. Jadi ulat Hongkongnya 2, krotonya 3 butir ya. Diakhiri dengan pemberian kroto, kerodong. Boleh dikerodong, boleh di sletingnya dibuka. Tapi kerodong nggak dibuka, sletingnya tak yang dibuka. Udah naikin ke tiang besi teman-teman. Gitu toh. Begitu turun ya, burung tidak terbiasa di tenteng terbuka ataupun di bawah terbuka. Jadi begitu turun kerodong lagi, istirahat. Bawa ke pedok ataupun tempat istirahat, masukkan buah, air minum utama. Begitu turun satu, kroto lagi satu. Setelah itu intinya ketika murai banding-banding, kita begitu murai naik kan, selang beberapa menit ya, cari timing yang pas ya, kalian kira-kira sendiri. Selang beberapa menit kita bersihkan lagi kandang steril, berikan UH, berikan kroto. Murai turun, wis naik lagi. Begitu berulang sampai bersesi-sesi teman-teman. Nah itu sesi lamanya udah. Untuk kesehariannya itu tadi ya, kita putus di siang hari. Sore hari sekitar jam setengah 5 ataupun jam 4 ataupun habis asar, dia dimasukin keramba kesehariannya. Mandi dengan sampo, setelah mandi berikan jangkrik 3. Seperti itu. Nah, pasca lomba mandi enggak Om? Di musim panas dia wajib mandi pasca lomba. Musim panas ya, saya garis bawahi musim panas. Nah, saran Om itu kan kalau pasca lomba enggak usah mandi, itu hanya untuk pemula. Kalau pemain wajib mandi. Karena pemain sudah tahu besok ini cuaca kira-kira panas. Ya udah, mandi sore. Setelah itu pastikan bulu udah kering, rodong, full. Jadi bedanya rawatan mandi jemur dan rawatan pekerja. Rawatan mandi jemur itu setelah mandi wajib kering dulu baru dikerodong. Tapi rawatan pekerja belum kering sudah harus dikerodong. Itu perbedaannya teman-teman. Jadi burung itu dilakukan setiap hari di jam yang sama dari pemberian extra fooding. Waktu mandinya pun di jam yang sama. Lewat 1 hari aja nggak mandi ataupun lewat 1 jam nggak mandi ataupun sebelum waktunya mandi dimandikan, dia nggak mau. Dan keesokan harinya ketika dilombakan ada perubahan ataupun penurunan, entah itu dari jeda, entah itu dari gaya main, seperti itu. Makanya wajib continue. Dan dia ini memang mainnya sekarang sudah nggak setiap hari. Karena apa? Lagi riset ya, riset apakah dengan rawatan yang continue walaupun nggak diganti setiap hari akan stabil, dan ternyata belum bisa stabil. Rata-rata yaitu hanya kuat 5 sesi saja, dan itu pun tidak nomor kecil semua. Seperti itu. Jadi pasti ada yang dikoreksi, ada yang mungkin waktu pemberian extra foodingnya terlambat ataupun durasi mandinya tidak tepat di jam yang sama. Bahkan durasi mandinya ada yang kelewat, sore nggak mandi. Seperti itu karena kesibukan sang perawat. Nah, untuk ciri-ciri burung ini ya, dia warnanya agak kehijau daun, bodinya panjang ya, bodi panjang, ekor panjang, dan bulunya ini tidak apa sih kalau orang bilang, bulunya ini bisa dibilang panjang bulunya, tidak
pendek-pendek lah. Jadi bulunya itu memang bulu dada pun agak panjang seperti itu. Terus leher juga panjang dan paruhnya juga bagus, dia celah. Itulah keistimewaan burung paruh celah ya, itu ciri-cirinya udah jelas, dari rawatannya juga udah jelas. Untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya sudah saya jelaskan, dan itu real, tidak ada yang tak kurang-kurangi, tidak ada yang tak lebih-lebihkan. Seperti itu. Yang jelas yang menentukan kualitas burung itu tetap bahan itu mempengaruhi, tapi yang menentukan itu rawatan teman-teman. Jadi cukup jelas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin burungnya tidak sesuai kriteria kita ataupun ada kekurangan dari ciri-ciri fisik, cobalah menutupinya dengan rawatan yang baik. Seperti itu. Dan sebaliknya, burung perfect, ciri-ciri fisik bagus, perfect, profesional, ya kan, kadang perawatnya tidak kontinu, mengakibatkan burung jadi tidak stabil dengan kondisinya. Makanya yang dimaksud dengan kontinu itu ketepatan waktu, itu yang utama, itu yang paling penting teman-teman. Untuk pemrosesan awal itu dia burung ini biasanya dijemur rutin. Awal mandinya dikurangin malah di awal dulunya. Seperti itu konco-konco. Jadi untuk teman-teman semua cukup jelas ya. Cukup jelas untuk teman-teman semua, silahkan yang mau mengikuti, yang mau menerapkan, khususnya yang burung-burung yang memang sedang trouble ya, sedang trouble itu nggak bisa, karena harus disingsetkan dulu, dinormalisasikan ataupun distandarkan pabrik dulu ya. Tapi kalau untuk burung bahan bisa. Untuk burung bahan bisa disamakan dengan rawatan ini. Tapi kalau untuk khususnya burung trouble kayak kembung melet, burung matung itu tidak bisa, harus dinormalkan dahulu. Apapun bentuknya, apapun permasalahannya harus dinormalkan, dienolkan dulu, yaitu dengan cara seperti video saya sebelumnya, yaitu dijemur ablak sampai singset, sampai bodoh burung itulah ya. Sampai bodoh. Kalau pinter ya pasti dilombakan. Makanya saya katakan sampai burung itu bodoh, alias 00 teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu cerita hari ini teman-teman. Monggo yang mungkin termotivasi silahkan diterapkan. Jadi ini real, pure ya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditutupin. Silahkan monggo untuk teman-teman semua. Semoga yang mengikuti bisa berhasil. Dan yang terpenting adalah bisa mencetak lagi dan mencetak lagi dan mencetak lagi. Walaupun hanya sekedar copy paste dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi dan pola rawatan yang saya katakan tadi teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, aku tak selonjoran dulunya agak rungkat, mata sudah sayu-sayu. Aku juga pengen gantang sebenarnya, cuma ya itulah. Karena pasti lagi di sini teman-teman, lagi bakar ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.